Taiwan bertambah satu kasus positif baru pada tanggal 4, yaitu seorang pelajar yang pulang dari Amerika, dan CECC menggelar konferensi pers tambahan pada tanggal 3 malam untuk mengumumkan 4 perwira armada Hanshi yang dinyatakan positif. Saat ini, 35 personil armada Hanshi dinyatakan positif dari 436 kasus di Taiwan. Menjelang habisnya masa karantina armada Persahabatan Angkatan Laut, kembali bertambah 4 perwira armada Hanshi yang positif COVID-19 tanpa gejala. CECC memutuskan untuk kembali mengadakan tes swab pada 346 perwira Hanshi dan hanya diperbolehkan pulang jika dinyatakan negatif. Namun, pakar dalam negeri berpendapat bahwa tes swab PCR saat ini masih memiliki kesalahan. Hasil positif palsu berkemungkinan muncul saat jumlah virus rendah. Untuk itu dianjurkan untuk memeriksa antibodi ke 700-an perwira untuk mencegah kasus tanpa gejala terlewatkan. 只要加上抗体的话呢，这个敏感度会再提高。那抗体阴性才放这些人回家呢，会更安全。 Huang Liming mengatakan CECC yang belum mengumumkan hasil tes antibodi sehingga belum bisa mengetahui tingkat infeksi secara keseluruhan. Selain itu, mengenai pertanyaan meredanya pandemi oleh cuaca yang memanas, Huang berpendapat bahwa cuaca yang panas akan menurunkan aktivitas virus, tetapi itu tidak berarti tidak ada risiko penularan. Masyarakat diimbau untuk tetap melindungi diri. Merebaknya COVID-19 di seluruh dunia membuat PMA Asia Tenggara yang memasuki Taiwan harus swab kontrol kesehatan di rumah selama 14 hari. Pada periode ini, majikan berusaha agar PMA tidak meninggalkan Taiwan. Serikat Buruh juga menunjukkan bahwa seorang PMA Vietnam di New Taipei mengadukan bahwa dia diwajibkan karantina mandiri oleh majikan hanya karena meninggalkan asrama satu malam untuk mencari suami. 他晚上出去，然后我就隔天回来了以后就被公司把他隔离。 Pada hari buruh Jumat 1 Mei tahun ini, masih banyak PMA yang halus lembur sehingga memilih 3 Mei untuk protes permintaan lama ke MOL. Selain menunjukkan majikan yang sewenang-wenang dalam pencegahan pandemi, juga meminta MOL untuk menyelesaikan masalah pemisahan pabrik dan asrama. Ito naman dilaw na pinto, sa picture na yan, ay ang daanan papuntang basement sa factory, kung saan nandun ang aming dormitory. Ito naman ang napakasikip na hagdanan papuntang dormitory. Wala kaming fire extinguisher. PMA Filipina yang telapak tangannya patah kejepit mesin tua memperlihatkan foto pabriknya saat ia mengalami kecelakaan kerja di Taoyuan. Asrama yang sempit dan berada di ruang bawah tanah tidak mempunyai jendela dan ditinggali 8 PMA. Meskipun dia baru saja berpartisipasi dalam aksi protes pada akhir Maret, insiden kebakaran yang mematikan PMA tetap berlanjut, tetapi dia tidak mendapatkan janji pemisahan pabrik dan asrama. Dalam upaya pencegahan pandemi, Pemkot New Taipei menutup tempat umum dalam ruang seperti perpustakaan, museum, dan lain-lain sejak akhir Maret. Seiring dengan meredanya pandemi, Wali Kota New Taipei, Hou Youyi, mengumumkan bahwa museum, pusat kebudayaan, ruang baca dan belajar perpustakaan kembali terbuka untuk umum per 4 Mei pada gelombang pertama. Warga yang memasuki perpustakaan akan didata sesuai nama asli. Jarak antrean meminjam atau mengembalikan buku juga harus dijaga dan disarankan menggunakan sterilisasi buku. Tempat duduk bersilang diterapkan pada ruang membaca dan belajar, tetapi ruang seminar dan diskusi masih ditutup. Kota Hsinchu juga kembali membuka stadion olahraga kota dan pusat kebukaran Cukwang pada tanggal 4, sementara Kabupaten Yunlin dan Kaohsiung masih dalam tahap pengamatan yang disesuaikan dengan kebijakan pencegahan pandemi sentral. Langit Haitung dihiasi awan putih yang bertumpuk terlihat seperti UFO pada 3 Mei. Biro Cuaca Pusat CWB menerangkan bahwa keberadaan awan tinggi adalah petanda munculnya cuaca cerah dan panas. Suhu udara di Chinlong, Haitung kemarin mencapai 37,9 derajat Celcius, mencatat rekor tertinggi untuk tahun ini. Tidak hanya panas, gempa berkekuatan 5,9 magnitudo terjadi di Taitung pada tanggal 3 pukul 11:24 dengan kedalaman 40,4 km yang terasa di seluruh Taiwan. Gempa terbesar tahun ini mempunyai kekuatan 4 magnitudo di Taitung dan Nantou. CWB memperkirakan munculnya gempa susulan berkekuatan 4 magnitudo ke atas dalam 1 minggu ke depan. Gempa ini juga menyebabkan kereta api dari stasiun Luisui ke stasiun Fuli tertunda. Beruntungnya jalur tersebut telah kembali normal.